kasih. Saat ini kita berada di tengah-tengah dunia yang sedang berubah. Perubahannya sangat drastis, dan perubahan itu ditandai dengan sebutan yang akhir-akhir ini populer, yaitu new normal atau normalitas baru. Akan mengarah kemana kelak perubahan ini? Kita semua belum tahu wujud konkret maupun dampaknya. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, hari ini kita membaca Injil Yohanes dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Di dalam bacaan itu dilukiskan Tuhan Yesus yang berdoa. Dan di dalam doanya Tuhan Yesus memohon kepada Bapa supaya para muridnya dianugerahi kesatuan, supaya mereka dapat bersatu padu di dalam kesatuan yang sifatnya ilahi, yaitu kesatuan yang seperti dialami oleh Sang Kristus yang menyatu dengan kesatuan sempurna dengan Sang Bapa di sorga. Para murid Kristus itu adalah orang-orang biasa. Mereka bersifat manusiawi. Akan tetapi, Tuhan Yesus mendoakan mereka supaya mereka yang manusiawi itu diperkenankan mengalami kesatuan yang sifatnya ilahi, seperti kesatuan yang terjadi antara Kristus dan Sang Bapa. Bersatu padu dalam kesatuan ilahi itu wujud konkretnya seperti apa? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mencoba mendongeng. Dongengnya demikian. Pada suatu hari, ada seorang anak. Anak ini ingin sekali melihat yang namanya tari gambyong. Maka ia pergi ke suatu sanggar seni. Ia mencari-cari di sana seperti apa yang namanya tari gambyong itu. Di sanggar seni itu, ia berjumpa dengan seorang perempuan yang saat itu sedang mengenakan t-shirt dan sedang bersih-bersih ruangan. Anak itu lalu bertanya kepadanya, "Mbak, aku mencari tari gambyong. Apakah aku bisa menemukannya di sini?" Perempuan itu menjawab, "Ya, tentu saja. Di sini ada banyak tari-tarian." Mata anak itu lalu berbinar-binar. Dia senang sekali. Wah, di sini aku bisa menemukan tari gambyong. "Mbak, aku ingin melihat tari gambyong itu," kata anak itu. Maka perempuan itu lalu meletakkan sapunya. Rupanya ia seorang penari. Perempuan itu lalu menarikan tari gambyong yang dikuasainya dengan baik. Sesudah selesai menari, ia berkata kepada anak itu, "Nah, nak, kamu telah menyaksikan tadi tari gambyong. Kamu sudah melihatnya kan?" Dahi anak itu berkerut dan dia bilang, "Mbak, yang kulihat
adalah panjenengan, Mbak, yang bergerak-gerak. Tari gambyongnya di mana? Perempuan itu lalu sadar akan pergumulan anak ini. Dan ia berkata, "Anakku, kamu tidak bisa melihat tarian tanpa melihat gerakan-gerakan dari orang yang menarikan tarian itu. Tari gambyong itu hanya akan bisa dilihat melalui diri sang penari yang sedang melaksanakan tugasnya menari." Ceritanya selesai. Makna yang hendak dikemukakan melalui cerita itu adalah bahwa kesatuan ilahi itu tampak melalui diri manusia yang aktif bergerak melaksanakan kehendak ilahi. Seperti Sang Kristus aktif bergerak melaksanakan tugas yang diterimanya dari Bapa. Dan dengan demikian, ia menampakkan hadirnya Sang Bapa di tengah-tengah dunia manusia. Demikian pula kini, gereja yang ditugasinya untuk mewartakan kabar baik. Gereja itu akan menghadirkan kehendak Bapa yang dialami oleh manusia di dunia ini melalui aneka pekerjaan yang dilakukannya dengan setia. Jika gereja terus aktif bergerak melaksanakan tugasnya di dunia ini, ia akan mengalami kesatuan ilahi. Gereja itu memang bersifat manusiawi, tetapi selama ia melaksanakan tugasnya mewartakan kabar baik seperti yang dikerjakan oleh Kristus mewartakan kabar baik di dunia ini, selama itu gereja akan mengalami kesatuan yang sifatnya ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini mulai bergerak ke arah yang disebut new normal, normalitas baru, marilah kita aktif bergerak terus, mewartakan kabar gembira, sama seperti Kristus mewartakan kabar baik, dan dengan demikian menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Demikian pula kita, di tengah-tengah situasi new normal yang akan kita alami bersama. Selama kita mewartakan kabar gembira dengan penuh kesungguhan, kita akan mengalami kesatuan ilahi di tengah-tengah dunia yang sifatnya manusiawi ini. Mari kita lanjutkan hidup kita dengan penuh kegembiraan. Tuhan Yesus memberkati.